apa tadi? Oh, sakit. Ya, silakan. Kita doakan untuk biar cepat sembuh biar dapat bergabung dengan kita ya. Iya, Pak. Sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, saya minta satu anak pantau ngomong juga. Ya, Kak. Silakan Mbak Eda pantau ngomongin teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Eda. Ya, teman-teman anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar apa? Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, bagian tumbuhan dan fungsinya. Itu ada gambar apa ya? Macam-macam. Nah, sebelum berangkat tadi, anak-anak melihat tumbuh-tumbuhan tidak? Lihat. Tumbuhan apa saja? Alpukat. Ya, alpukat. Di depan ada pohon mangga, Bapak. Tumbuhan mangga. Jambu air. Bisa. Banyak ya? Banyak. Tapi kalian udah tahu belum ada apa aja bagian-bagian tumbuhannya? Ada akar. Ada buah. Ada bunga. Ada ranting. Ternyata udah pintar-pintar semuanya ya. Iya. Jadi hari ini tuh tujuan belajar kita itu dapat untuk melengkapi bagian-bagian tumbuhannya, lalu fungsinya dan juga tumbuhan apa aja, fungsi-fungsinya gitu. Sebelum lebih jauh lagi untuk menambah rasa nasionalisme, kita nyanyi dulu ya, nyanyi dan Pancasila. Ada yang minum di depan? Hadiah. Ada? Silakan suaranya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan Garuda Pancasila. Jadi dimohon teman-teman berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Mbak Dia, tepuk tangan untuk Mbak Dia. Ini ada percakapan aja yang ingin membantu Bapak Saya. membaca percakapannya. Dia ada 4 orang. Saya mau. Mbak Eda, Mbak Saksi, Mbak Askia, dan Mbak Indah. Silakan. Kamu suka sayuran tidak? Ini Mbak Eda dulu coba. Ya, terus ini Mbak Saksi, Mbak Askia, dan Mbak Indah. Ya, Mbak Eda. Kamu suka sayuran tidak? Suka sayuran seperti sayuran buah, kacang. Pokoknya aku suka semuanya yang dari tumbuh-tumbuhan. Mbak Askia. Aku pernah baca. Aku pernah baca katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Ya, jadi tumbuhan itu penting ya? Penting. Karena apa? Karena dia itu protein. Jadi bisa dapat untuk nutrisi kita juga ya? Iya. Tumbuhan itu berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan sudah berperan penting dalam persediaan udara yang kita hidup untuk bernafas. Saya bilang tumbuhan itu sangat penting. Jadi tumbuhan itu sangat penting dan sangat berguna untuk percakapan untuk manusia gitu. Anak-anak udah makan tumbuhan belum? Sudah. Tadi mau sarapan ya Pak? Sarapan apa? Udah sarapan. Tadi kan saya roti.
Bagus. Jadi sebelum berangkat sekolah itu sarapan dulu, apalagi sarapannya dengan tumbuh-tumbuhan kayak sayuran, buah, kayak gitu. Ini ada catatan lagi aja yang bantu. Tadi yang belum baca siapa? Saya kan. Ya, udah saksi banyak. Ya. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering. Oh ya bahwa karena di dalam tanah ada akar, itu fungsinya apa? Iya, kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya dia? Jadi gimana? Kalau tidak, jadi tumbuhan itu memerlukan air itu gimana kita menyiramnya dari mana? Dari akar. Jadi fungsi akar nanti kita bahas. Sebelum itu langsung kan dibaca. Bagian tumbuhan itu ada apa aja? Ada daun, batang, bunga. Kalau daun buat apa daun? Buat itu, buat makan. Ya, daun itu untuk tempat tumbuhan membuat makanan bukan agar bisa tumbuh. Jadi daun itu untuk membuat makanan jadi sebuah nutrisi ini disalurkan oleh batang. Kalau bunga buat apa bunga? Berkembang biak bergerak. Ya, betul. Batang? Batang itu untuk merasakan air, nutrisi yang mengangkat seluruh tumbuhan. Buah buat apa buah? Menyimpan makanan cadangan. Apa buah? Menyerap air. Ya, benar sekali. Ada bacaannya. Iya. Yang paling disukai apa? Apa daun, buah? Kenapa kok suka buah? Karena Karena bisa dimakan ya? bisa. Kan batang tidak bisa dimakan. Itu tebu bisa. Kalau tebu ya. Tidak bisa dimakan. Daun juga bisa dimakan. Daun bayam kan sehat. Apa tidak suka sayuran? Suka. Ada dipilih. Pilih. Tidak suka apa? Ada yang tidak suka? Tidak. Rahasia siapa? Bisa dicoba ya. Rasanya nggak enak. Yang pertama adalah akar. Akar itu ada akar ini ada akar itu ada banyak, ada akar serabut dan juga akar tunggal. Kalau akar tunggal itu seperti apa? Itu Akar tunggal itu yang besar tuh biasanya pohon-pohonnya besar. Mangga. Oh, iya. Kalau serabut biasanya seperti apa? pohon kelapa. Ya, Tebu tuh. ya, benar. Kaki. Kalau serabut itu banyak gitu, kecil itu kayak pemutusan gitu. Yang bisa bantu bapak untuk baca. Nadia. Baik, akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Kalian bisa melihat perbedaannya? Itu tadi yang bapak jelasin ada akar satu dan juga akar tunggal. Dan akar ini sangat penting karena dia yang mencari sumber makanannya dari bawah, yang menyerap air, menyerap udara seperti itu. Pengelompokan akar pada tumbuhan meliputi akar tunggal, yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama, biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Contohnya mangga, jeruk, jambu, dan rambutan. Jadi tumbuhannya itu yang besar-besar itu. Jadi kalau akar tunggal itu untuk menumpangnya lebih kuat. Jadi kalau dicabut susah. Ada yang pernah mencabut pohon mangga? Enggak. Ada pas kecilnya. Oh iya, kan beda. Nah, kan kalau akar serabut itu akar samping yang keluar dari bakal batangnya. Akar ini menggantikan akar tunggal yang tidak berkembang. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan monofakil, contohnya padi, jagung, dan rumput. Jadi tumbuhannya biasanya yang kecil-kecil. Pernah melihat padi? Pernah mencabutnya? Ini kecil-kecil tak? Iya. Harus banyak dulu. Itu akar serabut. Dan juga akan juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, ini gambar apa ini? Jadi ada yang menyimpan makanannya itu di akar seperti wortel. Lalu apa aja?
Ada lagi ya contoh lagi? Bawang. Apa? Bawang. Jahe. Ya, bisa. Ada singkong gitu. Iya. Jadi nanti mereka mengembang lebih besar, disimpannya di situ. Selanjutnya adalah batang. Ada yang mau bantu bapak membacanya? Saksi Pak. Silakan, ada saksi. Batang kayu, batang yang keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu. Umumnya dimiliki oleh pohon-pohon besar seperti mangga, dingin. Yang kedua, batang basah, batang yang lunak dan berair, misalnya pada wilayah Kampung. Yang ketiga, batang rumput, batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas nyata dan seringkali berongga, misalnya pada padi, serai, dan rumput-rumputan pada umumnya. Terima kasih ya saksi atas info. Nah, bentuknya kayak gini. Kalau batang lain itu yang keras. Contohnya ada apa? Ya, keras. Contohnya apa? Bapak. Ya, udah. Terus kalau batang basah itu tadi, jadi bentuknya lunak, bisa dipakai buat masak gitu kan. Bawang. Ya, bisa. Nah, kalau batang rumput kayak apa? Kayak tebu, padi. Apa ya? Nah, jadi kayak berubah-ubah gitu. Nah, selanjutnya daun. Daun bisa dikelompokkan misalkan bentuk tulang daunnya. Tulang daun berfungsi seperti pembuluh darah, yaitu mengalirkan air dari batang ke daun dan mengalirkan panas dari daun ke batang. Seperti kalau tulang pada tubuh manusia. Tulang daun juga membuat daun memiliki bentuk dan struktur yang kokoh. Nah, daun itu ada banyak contohnya ada berapa? Ada satu contoh. Nah, ini daun apa ini? Jari. Bukan, harusnya daun. Oh, daun pepaya. Nah, ini contohnya daun apa ini? Jari. Jari. Kalau yang menyirik seperti daun apa? Jamu air. Ya. Sirsa. Bener. Kalau sejajar daun apa? Padi. Jamu. Jagung, padi, rumput. Kalau melengkung, daun apa? Padi. Ya. Kangkung. Enggak deh. Kangkung itu lebih ke menyirik. Nih, yang bantu bisa bantu bapak membaca. Silakan mbak ya. Daun menyirip sesuai namanya. Macam-macam daun menyirip itu memiliki struktur tulang berbentuk menyirip seperti susunan tulang ikan. Contohnya adalah daun mangga, daun jambu, daun nangka, daun rambutan, kacang-kacangan. Terus daun jari. Macam-macam daun jari itu memiliki tulang berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Yaitu dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang mencar seperti susunan jari-jari tangan. Contohnya adalah daun pepaya, daun singkong, daun jarang, daun mentimun, daun labu. Terima kasih ya. Jadi daunnya menyirip. Jadi itu bentuknya kayak ikan. Nah itu lihat ada pohon mangga kayak gitu. Ya kan ada pohon mangga. Iya. Tapi bisa diamati secara langsung. Kalau mendari itu bentuknya kayak jari. Pernah melihat daun singkong? Juga sama ini daun pepaya. Bisa dilihat. Ternyata lain ya. Jadi bentuknya menjadi. Nah itu contohnya juga bisa dilihat di sana ya. Itu yang situ. Gimana Pak? Oh Oh iya. iya. Itu daun singkong itu. Oh ada singkong. Yang itu apa Pak? Yang di Kalau yang di sana itu daun melengkung dan di sana itu daun sejajar. Kalau daun melengkung itu macam-macamnya seperti daun sirih, daun bieder dan juga nah mereka itu bentuknya seperti garis-garis sejajar itu. Bisa paham tidak maksudnya sejajar? Paham. Orang lihat nah itu contohnya di sana. Apa yang di sana Pak? Itu daun itu apa namanya padi di sana ya kan? Wow, sekolah kita dikelilingi Iya. daun ya Pak. Itu banyak soalnya kita menggunakan tema hijau itu. Wow. Ya, kalau daun sejajar Iya. itu jenisnya rumput padi gitu. Jadi memiliki garis-garis yang lurus saja. Jadi dari yang belajar tadi kita ada apa aja bagian Belajar itu bagian tubuh ada batang, ada akar, daun, ada buah. Benar sekali. Sekarang dibagi kelompok dulu
kita perwakilan untuk orang, silakan maju ke depan. Iya. Ayo maju ke depan, silakan memilih. Sudah dapat semuanya? Sudah. Sekarang silakan menempel sesuai apa mana yang dua, mana yang jauh, mana yang tengah, mana yang belakang. Iya. Ya. Silakan. Maju semua ya, Pak. Yang maju semua. Ini udah benar semuanya. Iya. Daun mana yang daun? Itu Hijau. Yang hijau. Tadi fungsinya daun buat apa? itu untuk apa? Buat Makanan. Iya. Kalau bunga buat Makanan sederhana itu kan. reproduksi. Reproduksi. Reproduksi nanti menjadi buah. Buah. Yang buah juga berfungsi buat apa? Makan. Ya, cadangan makanan. Kalau biji, Biji itu Menanam. mana biji Pak? ini biji. Tuh. Oh, buat ditanam lagi. Ya, kalau akar, Menyiram air. sudah paham semuanya? Ya. Nah, Bapak akan membagi kelompok dan silakan mengerjakan kelompok ini. Dibagi menjadi dua kelompok ya. Ada Pak. Satu, kelompok dua. Ada yang kesusahan? Susah, Pak. Bapak dilakukan gimana ya? Ya, Pak. ini sudah pilih saja. Jadi silakan dikatakan di situ. Saya kan tidak ada pulpen Pak gimana? Oh, nggak ada pulpen. Bisa Bapak. Bisa tidak ada pulpen? Udah nggak pulpen Pak. Waduh. Dicuri. Jatuh tadi. Dicuri pulpen saya Pak. Daerah ini ada pulpen. Ada nggak bawa pulpen? Jadi bawa pulpen sekali. Sudah. Ini ada pulpen. Sudah selesai? Iya. Selesai belum? Dibaca semua. Pak, nyontek boleh nggak, Pak? Kan ada kelompoknya, silakan berdiskusi. Nyontek depan. Bukan cek Bapak. Udah Pak. Ya, silakan kelompok satu dulu. Pinjam dulu pulpen dulu. Ini apa? Spidana. Halo teman-teman. Halo. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan nomor 1, bagian tumbuhan yang berguna untuk tempat fotosintesis itu adalah daun. Terus bagian yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara itu akar. Terus Terima kasih kelompok satu. Ayo mbak ini belakang. Oke, teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bentuk daun singkong atau ketela itu menjadi, lalu bagian tumbuhan untuk mengalirkan nutrisi dari akar dan menegakkan tumbuhan itu adalah batang. Ya, terima kasih untuk kelompok dua yang silakan berdiri. Oh, tangannya. Jadi anak-anak sudah paham tentang bagian dari fungsi tumbuhan. Sudah. Sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, kayaknya kurang semangat dan juga ada konsentrasi yang kurang. Gimana kalau kita SPG dulu? Boleh. Kita berdiri. Dulu. Nah, kita akan bermain konsentrasi. Jika Bapak mengatakan konsentrasi, anak-anak bilang konsentrasi dimulai. Oke? Nah, jadi nanti ada main. Jika Bapak mengatakan pegang kepala, berarti pegang kepala, gitu. Pegang pundak temannya, pegang pundak temannya, gitu ya. Jadi perhatikan perkataan Bapak, bukan gerakan Bapak. Oke, paham? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pegang kepala, pegang pundak teman kalian.
Iya. Kamu udah mikir belum? Bukan udah. Nah, konsentrasi ya. Sekali lagi. Oke. Turunkan dulu. Bapak bilang pegang muda. Pegang hidung. Sudah cukup. Sudah siap untuk mengerjakan soal evaluasi? Jadi soal evaluasi ini untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang bagian tubuh dan fungsi tubuhan. Saya bagikan ya. Dikerjakan sendiri-sendiri, waktunya banyak 15 menit cukup. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya. Ada yang susah kan? Nggak ada, Pak. Tidak boleh kerja sama ya. Baik, Pak. Pak, saya kelebihan soalnya. Oh ya. Aku soalnya Pak sama. Sama. Bapak, aku udah selesai. Udah selesai ya. Nyontek dia, Pak. Jangan, Pak. Karena aku selesai duluan. Ya, tidak boleh ragu, tidak boleh mengganggu langsungnya. Ayo dulu boleh. Tidak boleh. Pak Enda menyontek, Pak. Tidak boleh menyontek ya Mbak Anda. Pak saya ingin Pak udah. Ini dikumpulkan udah 15 Bapak saya menit. udah. Belum, Pak. Bapak saya udah. Saya cek dulu ya. Ini kerjaannya. Ayo, Mbak, cepat. Ayo. Cepet, Pak. 30 kan 30. Jadi sini bisa pulang kok. Bentar, saya cek dulu juga ya. Ya, Pak. Pak, Agus lapar, Pak. Ya, makanya sarapan dulu tadi. Nanti saya cek dulu. Kan habis, Pak. Gak apa-apa, Ya. Ternyata sudah bagus semuanya dan saya cek nilainya bagus-bagus semuanya. Itu Bapak harap tetap belajar ya, tetap dibaca-baca. Terus anak-anak juga bisa mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di luar dan sarapannya juga pakai tumbuhan biar semakin pintar gitu ya. Sebelum Bapak tutup, pelajaran ini yang paling senang pelajaran apa? SDG. Pak sedikit. Pak, ayo. Sayur. Nah ini kita belajar apa? Tumbuh-tumbuhan. Ada apa aja? Kita belajar ya. Sebelum ditutup, silakan berdoa terlebih dahulu. Dipimpin siapa yang mau memimpin? Silakan dipimpin. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa berdasarkan pada kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Sampahnya diperhatikan dulu untuk sampah-sampah.